Assalamualaikum, kembali lagi di channel Scary Rules. Menjadi penjaga villa di Jawa Barat, kedengarannya mudah, sampai kau tahu villanya angker. Di sini, setiap malam adalah ujian nyali. Ada 12 peraturan yang harus kau patuhi, bukan demi kenyamanan, tapi demi keselamatan nyawamu. Langgar satu saja, dan yang menghampirimu bukan manusia, melainkan penghuni lama yang tak pernah pergi. Peraturan nomor 1. Jangan menyapa tamu yang tidak kau lihat wajahnya. Villa tua ini sering disewa untuk acara keluarga, rapat, atau sekadar liburan. Tapi sejak puluhan tahun lalu, sudah ada peringatan dari para penjaga lama. Jangan pernah menyapa tamu yang wajahnya tidak terlihat jelas. Kedengarannya aneh, tapi kau akan mengerti alasannya. Beberapa tamu yang datang ke villa memang nyata, tapi ada yang datang tanpa undangan. Mereka muncul di lorong atau halaman belakang pada malam hari, biasanya membelakangi kita. Awalnya terlihat seperti orang biasa, pakaian rapi, langkah pelan, bahkan ada yang membawa koper. Tapi jika kau mencoba menyapa, suaranya akan terdengar terlalu lambat untuk manusia. Seperti diputar dari kaset rusak, sa, la, mat, ma, lam. Cerita terburuk datang dari seorang penjaga bernama Sarman. Suatu malam, ia melihat seorang perempuan di taman belakang, berdiri membelakangi jendela dapur. Rambutnya panjang, gaun putihnya kotor di bagian bawah, dan tubuhnya sedikit gemetar. Mengira itu tamu yang kedinginan, Sarman mengetuk kaca dan berkata, "Mau saya antar masuk, Bu?" Perempuan itu berhenti gemetar. Perlahan kepalanya menoleh, tapi tubuhnya tetap menghadap ke depan. Saat wajahnya akhirnya terlihat, Sarman melihat matanya kosong, hanya 2 lubang hitam dalam. Mulutnya terbuka lebar sampai rahangnya seperti retak, mengeluarkan suara lengking panjang yang membuat semua lampu villa mati serentak. Sarman ditemukan pingsan di dapur keesokan paginya. Aneh ya, CCTV tidak merekam sosok perempuan itu sama sekali. Hanya Sarman yang terlihat berbicara sendirian, lalu terjatuh. Sejak itu, penjaga lain hanya berpura-pura tidak melihat tamu yang tidak jelas wajahnya. Mereka akan berjalan melewati, menunduk, dan tidak berkata sepatah kata pun, sampai sosok itu menghilang sendiri. Kau mungkin berpikir ini cuma tahayul. Tapi begitu kau menyapa mereka, mereka akan tahu kau bisa melihat mereka, dan akan terus datang untuk menemanimu, bahkan saat villa sudah kosong. Peraturan nomor 2. Jangan pernah menutup semua jendela di malam hari. Kedengarannya tidak masuk akal, apalagi untuk villa besar di daerah pegunungan yang dinginnya bisa menusuk tulang. Tapi di villa ini, menutup semua jendela pada malam hari justru mengundang sesuatu yang jauh lebih dingin. Dingin yang bukan dari udara. Konon, villa ini dibangun di atas tanah bekas pemakaman kolonial. Arsitek pertamanya tahu betul kalau tanah itu tidak pernah benar-benar kosong. Karena itu, ia merancang ventilasi dan jendela agar selalu ada celah terbuka di malam hari. Celah itu, kata orang, adalah jalan keluar bagi arwah yang masih berkeliaran. Jika kau menutup rapat semuanya, mereka tidak punya pilihan selain menetap di dalam. Seorang penjaga lama, Pak Wirya, pernah melanggar aturan ini. Malam itu hujan deras disertai angin kencang. Tak tahan kedinginan, ia menutup semua jendela dan mengganjal pintu dengan kayu. Villa pun sunyi, hanya terdengar deru hujan di atap. Tapi beberapa menit kemudian, terdengar ketukan lembut di dinding kamar, bukan di pintu, melainkan di dinding itu sendiri, seperti dari dalam tembok. Pak Wirya mencoba mengabaikannya. Tapi ketukan itu makin keras, berganti menjadi gesekan panjang, seperti kuku yang menyeret permukaan kayu. Lalu suara itu berpindah, kini datang dari langit-langit. Tepat di atas tempat tidurnya, terdengar napas berat, panas, meski semua jendela tertutup rapat dan hujan di luar membuat udara membeku. Ketika ia memberanikan diri melihat ke atas, ket plafon mulai mengelupas. Dari sela retakannya, sesuatu yang hitam pekat merembes keluar, jatuh menetes ke wajahnya. Rasanya dingin seperti es, tapi saat diusap, cairan itu berbau busuk seperti bangkai. Dalam hitungan detik,
Seluruh lampu villa mati, menyisakan kegelapan yang terasa padat. Esok paginya, saat villa dibuka oleh petugas kebersihan, Pak Wirya ditemukan duduk di pojok ruangan, matanya terbuka lebar, dan bibirnya berulang kali berbisik, "Buka, buka, jendelanya," hingga napas terakhirnya. Itulah sebabnya, sebagai penjaga villa ini, kau harus memastikan setidaknya ada satu jendela yang dibiarkan terbuka sedikit setiap malam. Biarkan udara, atau apapun itu, keluar masuk. Karena lebih baik mereka lewat, daripada mereka tinggal. Peraturan nomor 3. Jangan pernah memasuki kamar nomor 6 di lantai atas. Setiap penjaga baru di villa ini pasti bertanya, kenapa kamar itu dibiarkan terkunci, berdebu, dan tidak pernah dibersihkan? Jawabannya sederhana, karena kamar itu tidak kosong. Kamar nomor 6 berada di ujung lorong lantai atas, tepat di sudut yang jarang terkena cahaya matahari. Pintu kayunya usang, warnanya kusam, dan di gagangnya terpasang gembok tua yang sudah berkarat. Orang-orang bilang gembok itu bukan untuk mencegah orang masuk, tapi untuk mencegah sesuatu keluar. Legenda setempat menyebutkan bahwa villa ini dulu dimiliki seorang bangsawan Belanda yang memiliki anak perempuan berusia 10 tahun. Gadis itu ditemukan tewas di kamar nomor 6, kepalanya remuk seolah dihantam benda berat, tapi anehnya tidak ada satupun tetes darah di tubuhnya. Hanya di dinding kamar, bercak merah itu membentuk pola seperti tangan kecil yang menempel. Sejak malam kematiannya, kamar itu menjadi sumber kejadian aneh. Suara nyanyian anak-anak di tengah malam, langkah kecil yang berlari di lorong, dan bau manis bercampur busuk yang menguar dari sela pintu. Beberapa penjaga lama pernah mencoba membuka pintu itu karena penasaran. Ada yang hanya sekadar mengintip melalui celah, dan ada yang benar-benar masuk. Tidak ada satupun yang bertahan lebih dari 3 hari setelahnya. Satu orang ditemukan mengambang di sumur belakang villa, tubuhnya kaku tapi wajahnya tersenyum lebar dengan mata kosong. Yang lain menghilang begitu saja, meninggalkan kamar penjaga dalam keadaan pintu terbuka dan lampu menyala, seolah ia keluar terburu-buru. Peraturan ini sangat jelas. Jangan pernah mendekati kamar nomor 6, apalagi memasukinya. Bahkan saat kau menyapu lorong, pastikan kakimu tidak melewati ubin retak yang berada 2 langkah dari pintunya. Dan jika suatu malam, dari balik pintu itu kau mendengar suara ketukan lembut diiringi bisikan anak kecil yang berkata, "Boleh main sebentar?" Jangan jawab. Peraturan nomor 4. Jangan pernah mendekati sumur belakang setelah matahari terbenam. Di halaman belakang villa angker ini, tepat di bawah pohon beringin tua, berdiri sebuah sumur batu berlumut yang sudah tidak digunakan puluhan tahun. Airnya hitam pekat, diam seperti kaca, dan memantulkan bayangan dengan cara yang aneh. Kadang memutarbalikkan wajahmu, kadang memunculkan sosok yang berdiri tepat di belakangmu. Sumur ini adalah sumber cerita paling kelam di villa. Dulu, sebelum villa ini ditinggalkan, sumur itu menjadi tempat pembuangan. Bukan hanya air limbah, tapi juga nyawa. Penjaga tua yang sudah bekerja di sini lebih dari 40 tahun pernah bercerita bahwa sumur itu pernah digunakan untuk membuang jenazah orang-orang yang mati dengan cara tidak wajar di villa ini. Tubuh-tubuh itu tidak dikubur, melainkan dibiarkan membusuk di kedalaman air. Seolah sumur ini adalah mulut yang rakus memakan apa saja. Setelah matahari terbenam, sumur itu berubah. Udara di sekitarnya menjadi dingin menusuk, dan kabut tipis mulai naik dari bibir sumur, seolah air di dalamnya sedang mendidih padahal tidak ada panas di sekitarnya. Mereka bilang, jika kau berdiri terlalu dekat, kau akan mendengar suara-suara lirih dari dalam, suara orang menangis, tertawa, atau memanggil namamu dengan nada memohon. Peraturan ini ada bukan tanpa alasan. Pernah suatu malam, seorang penjaga baru menantang dirinya sendiri untuk melihat ke dalam sumur sambil membawa senter. Ia mengaku melihat sesuatu bergerak di kedalaman air, bukan ikan, bukan manusia, tapi seperti bayangan hitam panjang yang berputar mengelilingi sumur. 2 hari kemudian, penjaga itu menghilang. Satu-satunya yang ditemukan hanyalah sepatunya, tergeletak di tepi sumur, basah kuyup dengan lumpur dan bau busuk yang menyengat. Kalau kau mendengar suara dari sumur setelah gelap, jangan mendekat. Jangan mencoba mengintip,
apalagi memanggil balik. Dan jika suatu malam kau merasa ada tetesan air jatuh ke pundakmu saat berdiri di halaman belakang, padahal langit cerah, jangan lihat ke atas, dan segera pergi. Mereka bilang itu bukan air. Itu adalah tanda bahwa penghuni sumur telah memilihmu untuk menjadi bagian dari mereka. Peraturan nomor 5. Jangan pernah menatap cermin ruang tamu lebih dari 3 detik. Di ruang tamu villa angker ini, ada sebuah cermin besar berbingkai kayu jati tua yang dipahat dengan motif sulur dan wajah-wajah kecil menyeramkan. Bingkai itu terasa lembab jika disentuh, seperti kayu yang terus-menerus meneteskan embun, padahal ruangan selalu kering. Cermin ini konon sudah berada di villa sejak dibangun pertama kali pada awal abad ke-20, dan tidak pernah diganti. Peraturan ini lahir dari pengalaman para penjaga sebelumnya, bahwa cermin ini bukanlah sekadar benda untuk memantulkan wajah. Mereka bilang, cermin ini menyimpan pantulan masa lalu, villa, termasuk orang-orang yang pernah mati di sini. Jika kau berdiri di depannya terlalu lama, lebih dari 3 detik, pantulanmu akan mulai berubah. Awalnya, perubahan itu halus. Matamu mungkin terlihat sedikit lebih dalam, senyummu sedikit lebih lebar, atau kulitmu sedikit lebih pucat. Tapi jika kau tetap menatap, wajah yang kau lihat akan mulai mengganti gerakanmu. Tersenyum ketika kau tidak, berkedip ketika kau tidak, atau memiringkan kepala seperti sedang mengamati. Dan setelah itu, kau akan mulai melihat sosok-sosok lain di pantulan. Salah satu kisah paling mengerikan datang dari seorang penjaga malam bernama Warto. Suatu malam, ia membersihkan ruang tamu dan tanpa sadar menatap cermin terlalu lama. Ia mengaku melihat seorang wanita bergaun putih berdiri di belakangnya. Padahal saat ia menoleh, ruangan kosong. Tapi ketika ia kembali melihat cermin, wanita itu semakin dekat, dan kali ini, tangan wanita itu terangkat, seolah siap menyentuh bahunya. Malam itu, Warto pulang dengan tubuh gemetar dan demam tinggi selama 3 hari. Saat kembali bekerja, ia sudah kehilangan sebagian rambutnya. Seakan ada sesuatu yang menyedot kesehatannya dari dalam cermin. Aturannya sederhana tapi mutlak. Jangan tatap lebih dari 3 detik, dan jangan pernah memandang cermin jika ruangan terasa lebih dingin dari biasanya. Jika kau tak sengaja melihat pantulan yang bergerak sendiri, jangan panik, jangan lari, tutup mata, mundur perlahan, dan keluar dari ruangan tanpa menoleh. Karena mereka bilang, jika kau lari, cermin itu akan memanggilmu kembali di mimpi-mimpimu, sampai akhirnya kau menatapnya lebih lama dari yang seharusnya. Peraturan nomor 6. Jangan pernah menutup jendela lantai atas yang terbuka di tengah malam. Di lantai atas villa, tepat di ujung lorong yang panjang dan remang, ada sebuah jendela kayu tua yang menghadap ke arah kebun belakang. Engselnya berderit parah, dan kuncinya sudah berkarat, tapi entah mengapa, setiap tengah malam jendela itu selalu terbuka. Tidak peduli seberapa rapat kau menutupnya di siang hari, pukul 00 tepat ia akan terbuka dengan suara kreek yang memecah kesunyian. Banyak penjaga baru menganggap ini hanyalah akibat tiupan angin atau rangka kayu yang lapuk. Tapi kau akan segera tahu bahwa jendela itu bukan sekadar jendela. Mereka yang nekat menutupnya di malam hari selalu bercerita tentang hal yang sama. Mereka mendengar ketukan dari luar kaca sebelum fajar. Ketukan itu pelan, seperti ujung kuku yang menyentuh permukaan, tapi terus berulang, semakin keras setiap jam. Salah satu penjaga lama, Pak Surya, pernah menutup jendela itu tepat pukul 12 malam. Ia mengaku mendengar suara napas dari balik kaca, seperti ada seseorang berdiri di luar, padahal jendela lantai atas itu menghadap jurang kecil. Pukul 3 pagi, ia terbangun karena mendengar suara, tok, 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 yang berubah menjadi duk, duk, duk. Seperti seseorang memukul kaca dengan kepala. Saat ia memberanikan diri untuk melihat, ia menemukan wajah pucat dengan mata hitam penuh darah menempel di jendela. Mulutnya terbuka seolah berteriak, tapi tak ada suara keluar. Paginya, Pak Surya ditemukan oleh petugas shift pagi dalam keadaan duduk membeku di lantai. Matanya kosong menatap jendela yang kini terbuka kembali. Sejak itu, ia tak pernah lagi menginjakkan kaki di villa. Peraturan ini bukan tentang mencegah angin malam masuk. Ini tentang membiarkan
penghuni luar, tetap memiliki jalannya sendiri. Karena mereka tidak ingin masuk dari pintu depan, mereka selalu memilih jendela itu. Biarkan terbuka. Jangan usik jalannya. Jika kau menutupnya, mereka akan mencari pintu masuk lain. Dan malam itu, pintu itu bisa saja kamar tidurmu. Peraturan nomor 7. Jangan pernah menatap ke dalam sumur tua di belakang villa, tidak peduli siapa yang memanggil. Di halaman belakang villa, tersembunyi di balik rumpun bambu yang tinggi, ada sebuah sumur tua yang dikelilingi batu-batu lumut. Airnya hitam pekat, tenang, dan dingin seperti logam. Orang-orang kampung sekitar sudah memperingatkan sejak lama, jangan pernah menatap ke dalam sumur itu, apalagi jika kau mendengar seseorang memanggil namamu dari dalam. Kisahnya bermula puluhan tahun lalu, ketika villa ini masih ramai dihuni keluarga kaya. Konon, seorang anak perempuan jatuh ke dalam sumur itu dan tak pernah ditemukan jasadnya. Setelah kejadian itu, banyak orang mulai mengaku mendengar suara gadis kecil memanggil, "Tolong, aku di sini," dengan nada serak dan penuh kesedihan. Namun, setiap orang yang mendekat dan mencoba melihat ke dalam sumur, akan hilang begitu saja. Tanpa percikan, tanpa teriakan, hanya lenyap, seolah ditarik ke dalam kegelapan air. Seorang penjaga villa sebelumnya, Mas Rudi, pernah bercerita bahwa pada suatu malam ia mendengar ibunya memanggil dari arah sumur. Padahal ia tahu betul, ibunya sudah meninggal 5 tahun lalu. Suaranya terdengar jelas, memohon, "Rudi, tolong ibu, di sini gelap." Mas Rudi mengaku merasakan hawa dingin menusuk tulang begitu kakinya melangkah mendekat. Saat ia berdiri di tepi sumur dan menunduk, ia melihat wajah ibunya di permukaan air. Tersenyum, tapi matanya kosong. Ia tidak sempat berteriak. Air sumur itu beriak seperti ditarik dari dalam, dan dalam sekejap tubuhnya lenyap. Hanya sendalnya yang tersisa di tepi. Esok paginya, air sumur itu kembali tenang, seolah tak pernah ada apa-apa. Peraturan ini sangat jelas. Jika kau mendengar suara dari arah sumur, abaikan. Jangan menoleh, jangan melangkah mendekat, apalagi melihat ke dalamnya. Mereka, di bawah sana bisa meniru suara siapapun, orang tuamu, sahabatmu, bahkan dirimu sendiri. Dan sekali saja kau melihat ke dalam, matamu akan terkunci pada kegelapan itu, sampai tubuhmu ikut ditelan. Peraturan nomor 8, jangan pernah membuka lemari kayu di kamar nomor 5, meski terdengar ketukan dari dalam. Kamar nomor 5 terletak di ujung koridor lantai 2, pintunya selalu terkunci, dan bau kayu tua bercampur debu menguar dari celah-celahnya. Di dalam kamar itu berdiri sebuah lemari kayu jati besar, berukir motif bunga-bunga Jawa yang rumit. Orang-orang kampung menyebutnya lemari pengantin, karena konon pernah digunakan untuk menyimpan pakaian pengantin wanita yang meninggal di malam pernikahannya. Tidak ada yang tahu pasti bagaimana ia meninggal. Ada yang bilang ia gantung diri karena malu, ada pula yang percaya ia dibunuh calon suaminya sendiri. Yang jelas, sejak malam itu, lemari tersebut selalu menimbulkan suara-suara aneh. Ketukan pelan seperti seseorang yang terkurung di dalam, bisikan lirih memanggil nama, bahkan suara tangisan tertahan. Seorang penjaga villa dulu, Pak Taryo, pernah melakukan kesalahan. Saat ia berjaga tengah malam, ia mendengar ketukan dari kamar nomor 5, diiringi suara wanita memanggil namanya dengan nada memohon. Suaranya terdengar begitu nyata, begitu akrab, seperti suara almarhum istrinya. Dengan hati yang berdebar, ia membuka pintu kamar dan mendekati lemari itu. Ketukan semakin kencang, diikuti bisikan, "Tolong aku keluar, dingin sekali di sini." Pak Taryo, tanpa ragu, membuka lemari itu. Menurut cerita, ia hanya sempat menjerit 1 kali. Esok harinya, lemari itu kembali tertutup rapat. Tak ada jejak Pak Taryo dimanapun, kecuali topinya yang terjatuh di lantai kamar. Anehnya, sejak hari itu, ketukan dari lemari semakin sering terdengar, seolah-olah ada 2 orang yang terperangkap di dalamnya sekarang. Peraturan ini sederhana tapi mematikan. Jangan pernah membuka lemari itu. Jika ketukan datang, tinggalkan kamar. Jika bisikan memanggil namamu, tutup telingamu. Apapun yang ada di dalamnya,
tidak ingin keluar untuk berterima kasih. Ia ingin kau ikut tinggal bersamanya di kegelapan kayu yang tak pernah benar-benar kosong. Peraturan nomor 9. Jangan pernah menatap terlalu lama jam dinding di ruang makan. Di ruang makan villa itu, tergantung sebuah jam dinding tua dengan bingkai kayu mahoni berukir, kacanya sedikit retak di sudut kanan bawah. Sekilas, jam itu terlihat biasa saja, jarum pendek, jarum panjang, dan detiknya berdetak pelan. Tapi kalau kau perhatikan baik-baik, jarum-jarumnya bergerak, mundur. Pemilik villa menyebut jam itu warisan keluarga, tapi orang kampung punya sebutan lain, jam penagih. Konon, jam itu pernah digunakan seorang dukun tua dalam ritual pemanggilan roh penunggu villa. Ia percaya waktu bisa dibalik, kematian bisa ditunda, atau jiwa bisa ditarik kembali, asal ada pengganti yang bersedia membayar waktunya. Sebagai penjaga villa, kau akan sering makan di ruangan itu. Sesekali, tanpa sadar, pandanganmu akan tertarik ke jam tersebut. Dan disitulah bahaya dimulai. Semakin lama kau menatapnya, semakin aneh rasanya detak jarum di telingamu. Lambat, berat, tapi entah bagaimana membuat jantungmu ikut berdetak mundur. Cerita yang sering dibisikkan para penjaga lama adalah kisah seorang pemuda bernama Randy. Malam itu, ia duduk sendirian di ruang makan, memandangi jam tersebut karena terpesona jarum yang bergerak berlawanan arah. 5 menit, 10 menit, wajahnya pucat, napasnya tersengal. Saat seorang rekannya menemukannya, Randy sudah tersungkur di lantai, matanya terbuka lebar, pupilnya membesar. Yang mengerikan, jam itu berhenti berdetak di jam 11.59, lalu bergerak kembali, maju. Seolah-olah sudah mengembalikan sesuatu yang ia ambil. Peraturannya jelas, jangan pernah menatap jam itu lebih dari 3 detik. Jika kau merasa pandanganmu tertarik, alihkan segera. Jika jarum detiknya terasa bergerak mengikuti irama napasmu, tutup mata dan tinggalkan ruangan. Karena saat jam itu berhenti tepat di angka 12, detak jantungmu mungkin juga akan berhenti, dan waktumu akan menjadi milik villa selamanya. Peraturan nomor 10. Jangan pernah berdiri tepat di depan cermin besar di lorong belakang saat tengah malam. Di lorong belakang villa, ada sebuah cermin besar berbingkai emas yang sudah kusam dimakan waktu. Tingginya hampir menyentuh langit-langit, lebarnya cukup untuk memantulkan seluruh tubuhmu. Tapi ada satu hal aneh, tak peduli seberapa terang ruangan di sekitarnya, cermin itu selalu tampak sedikit lebih gelap dari dunia nyata. Cermin ini konon dibawa dari Belanda pada masa kolonial, milik seorang nyonya kaya yang terkenal bengis. Ia memesan cermin itu bukan untuk kecantikan, melainkan untuk menyimpan dosa. Setiap kali ia berdiri di depannya, cermin itu memperlihatkan bayangan dirinya yang lebih tua, lebih kurus, dan dengan tatapan penuh kebencian, seakan menunggu saat untuk keluar. Banyak penjaga villa yang awalnya tak percaya. Sampai suatu malam, seorang penjaga baru bernama Faisal memutuskan untuk menguji cerita itu. Ia sengaja berdiri di depan cermin tepat pukul 12. Awalnya, yang ia lihat hanya dirinya sendiri, lelah, sedikit mengantuk. Namun perlahan, bayangannya mulai berubah. Wajahnya terlihat memar, bibirnya sobek, dan matanya penuh darah. Lalu sesuatu yang tak masuk akal terjadi. Bayangan itu tersenyum. Senyum lebar yang tidak pernah Faisal buat di dunia nyata. Keesokan paginya, Faisal ditemukan di lorong, tubuhnya membeku seperti patung, kedua matanya terbuka lebar memandang cermin. Tidak ada tanda-tanda serangan. Tapi semua orang yang melihat jasadnya sepakat. Ekspresi di wajahnya sama persis dengan senyum mengerikan di bayangannya semalam. Peraturannya jelas dan mutlak. Jangan pernah berdiri tepat di depan cermin itu saat tengah malam. Kalau kau harus lewat lorong belakang, jangan menoleh. Dan jika tanpa sengaja melihat bayanganmu tersenyum padahal kau tidak, larilah, karena itu berarti bayanganmu sudah memutuskan untuk mengambil tempatmu di dunia nyata. Peraturan nomor 11, jangan pernah menyentuh kursi goyang di loteng. Di loteng villa itu, ada satu kursi goyang tua dari kayu jati. Warnanya sudah pudar, catnya mengelupas,
dan dudukannya dilapisi kain bunga-bunga yang robek di beberapa bagian. Di siang hari, kursi itu terlihat biasa saja, hanya furnitur tua yang ditinggalkan pemiliknya. Tapi di malam hari, kursi itu menjadi sesuatu yang lain. Setiap penjaga yang pernah menginap di villa akan bercerita hal yang sama. Kursi itu mulai bergoyang pelan tepat pukul 1.15 dini hari, tanpa ada angin atau getaran di sekitarnya. Goyangannya ritmis, seperti ada seseorang yang duduk dan menikmati malam. Kau mungkin berpikir itu cuma ilusi atau efek rumah tua, tapi ada satu hal yang membuat semua penjaga sepakat. Jika kau menghentikan kursi itu, dia akan menghentikanmu juga. Beberapa tahun lalu, seorang penjaga baru bernama Andi tidak percaya cerita ini. Malam itu, ketika ia mendengar suara kayu berderit dari loteng, ia naik untuk memastikan. Benar saja, kursi itu bergoyang. Tanpa ragu, ia memegang sandaran kursi dan menghentikannya. Saat itu juga, seluruh ruangan menjadi sunyi. Udara terasa lebih dingin, seperti napas dingin menyapu lehernya. Lalu, entah dari mana, kursi itu bergerak kembali. Bukan pelan, tapi tiba-tiba menghantam dada Andi dengan kekuatan tak masuk akal. Andi ditemukan keesokan paginya di lantai loteng, tulang rusuknya patah. Matanya terbuka lebar, dan mulutnya berbisik-bisik, mengulang satu kata yang sulit dipahami, balik. Sejak saat itu, semua penjaga tahu aturan ini bukan sekadar mitos. Jika kau mendengar kursi goyang itu bergerak di tengah malam, biarkan saja. Jangan mendekat, apalagi menyentuhnya. Turunlah dari loteng, kunci pintu, dan pura-puralah tidak mendengar apa-apa. Karena kalau kau mencoba menghentikannya, kursi itu akan memastikan kau tak akan pernah meninggalkan villa, setidaknya tidak dengan napas di tubuhmu. Peraturan nomor 12. Matikan lampu gerbang sebelum jam 11.11 malam. Gerbang villa itu tinggi, terbuat dari besi tua dengan cat hitam yang sudah mengelupas. Tepat di atasnya, tergantung sebuah lampu bohlam kuning pucat yang menyala redup setiap malam. Fungsinya sederhana, memberi tanda bagi tamu atau penjaga untuk melihat jalan masuk. Tapi di villa ini, lampu gerbang punya aturan khusus yang tidak boleh dilanggar, apapun alasannya. Kau harus mematikannya sebelum jam 11.11 malam. Tidak lebih, tidak kurang. Legenda villa ini menyebutkan, lampu itu dulunya adalah pemanggil bagi tamu-tamu yang tidak diundang. Di masa lalu, villa ini pernah menjadi tempat penginapan mewah, hingga suatu malam 11 orang tamu menghilang tanpa jejak. Sejak malam itu, setiap kali lampu gerbang dibiarkan menyala lewat jam 11.11, sesuatu dari jalan setapak akan mulai mendekat. Kau mungkin tidak akan langsung melihatnya, hanya siluet jauh di balik kabut. Tapi semakin lama lampu itu menyala, semakin dekat sosok itu datang. Awalnya 1, lalu 2, hingga jumlah mereka sama dengan tamu yang hilang, 11. Mereka berjalan pelan, wajahnya tertutup bayangan, tapi matanya akan memantulkan cahaya lampu seperti kaca basah. Pernah ada penjaga bernama Surya yang lupa mematikan lampu. Ia sedang tertidur ketika mendengar suara langkah-langkah berderit di kerikil halaman. Saat ia keluar, 11 sosok itu sudah berdiri di depan gerbang, menggapai-gapai dengan tangan pucat dan jari panjang, seperti memohon untuk dibukakan. Surya, bodohnya, membuka pintu gerbang. Esoknya, villa itu kosong. Tidak ada Surya, tidak ada barang-barangnya. Hanya lampu yang berkedip-kedip dan gerbang yang terbuka lebar. Jadi ingatlah, pukul 11.10 malam, berdirilah di bawah lampu itu, genggam saklar, dan matikan sebelum jarum jam menyentuh pukul 11.11. Kalau kau terlambat bahkan 1 detik saja, kau tidak akan sendirian di halaman villa itu lagi, dan mereka yang masuk tidak akan pernah keluar.